Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matil iman, bi ni'matil islam, bi ni'matil ilm, ala akibati bi taqwallah. Summa sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Waqalaidan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Kaum muslimin, pemirsa cewek dimanapun Anda berada, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada nuansa Ramadan kali ini kita pantas dan sepantasnya senantiasa memanjatkan puja dan syukur atas rahmat hidayah kepada kita, sehingga Allah masih memperjumpakan kita dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Jemaah dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada momentum hari yang ke-13 Ramadan ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Hal ini perlu kita ingatkan kepada diri kita, sebab yang namanya istiqomah adalah sesuatu menjadi kunci bagaimana suksesnya ibadah puasa yang kita laksanakan. Pada kesempatan berbahagia ini, yang menjadi kata awal dari apa yang kita ingin sampaikan, keistiqomahan itu. Namun untuk menuju kepada keistiqomahan itu tentu harus belajar, harus berangkat dari bagaimana kita memahami hal yang sesungguhnya dari melaksanakan ibadah puasa itu. Pemirsa cewek dimanapun Anda berada, masih banyak terkadang di antara kita bahkan sampai di hari yang ke-12 kemarin yang sudah kita laksanakan, ternyata ibadah puasa yang kita lakukan masihlah berbasis ibadah puasa yang belum pada seharusnya apa yang kita lakukan. Misalnya, masih banyak kadang-kadang di antara kita menganggap sederhana yang namanya praktek makan sahur itu. Masih banyak yang sederhana sekali memahami bahwa makan sahur itu hanya sekedar untuk mengisi perut supaya peristiwa aktivitas di siang harinya tidak bisa langsung begitu saja lapar. Apakah salah? Sebenarnya tak salah. Karena fisik kita ini butuh sebuah asupan. Akan tetapi kalau sekedar dipahami seperti itu, inilah yang kadang-kadang kemudian apa yang menjadi teks agama kita, apa yang menjadi keharusan nilai yang kita dapatkan bagi siapa saja yang melaksanakan ibadah puasa, wabil khususnya kita umat Islam, umatnya Rasulullah, akhirnya tidak seperti yang disampaikan dalam teks agama kita. Apa itu misalnya? Di dalam agama kita paham bahwa puasa itu adalah sesuatu yang menyehatkan. Dalam agama kita dikatakan bahwa siapapun yang berpuasa, wabil khusus kita umat Islam, wabil khususnya lagi kita umatnya Rasulullah, maka pasti dia akan sampai kepada predikat la'allakum tattaqun. Akan tetapi ternyata hal itu karena dia melaksanakan puasanya sekedar mengalir saja, atau bahkan dia hanya mengikuti ritme orang berpuasa, sehingga jangankan untuk sampai kepada ranah la'allakum muttaqin, sebelum itu pun badannya, kemudian fisiknya menjadi sesuatu yang sangat-sangat kontradiktif dari apa yang seharusnya. Semisal, akhirnya karena ibadah puasa, baru puasa yang ke-10 kemarin, baru puasa yang ke-11 kemarin, ya mahnya sudah mulai kambuh. Kemudian berbagai hal negatif yang seakan-akan itu adalah bawaan daripada ibadah puasanya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia berfaham bahwa ternyata puasa itu
sesuatu yang negatif untuk saya, dan seterusnya. Nah, pemirsa yang dimanapun Anda berada, sebenarnya ini sesuatu yang bisa terkait dengan keistiqomahan di kalimat awal yang kita katakan. Mengapa? Sebenarnya ketika puasa membuat kita, tubuh ini menjadi tidak lebih sehat, badan itu menjadi lemas, itu bahagian daripada ketidakistiqomahan dalam hal merujuk apa yang Nabi sampaikan kepada kita, apa yang agama ini tuntunkan kepada kita. Jemaah cewek dimanapun Anda berada, pertanyaannya tentu lalu bagaimana? Nah, ini yang pada kesempatan momentum kultum kita pada hari yang ke-13 ini, kita saling mengingatkan, khususnya bagi saya pribadi pada khususnya, dan jamaah sekalian pemirsa cewek dimanapun Anda berada pada umumnya, bahwa semisal kata makan sahur itu, mari kita ingatkan diri kita bahwa makan sahur itu sebenarnya kalimat aslinya itu berasal dari kata sahara. Sahara itu dalam kajian linguistiknya, dia bermakna ada waktu yang tidak di belakannya, jauh di belakannya tarhim, dan tidak di depannya asan. Artinya apa? Antara tarhim dan asan itu, atau masuknya waktu subuh itu, itulah yang sebenarnya yang dimaksudkan kata sahara. Sahara itu tidak sampai 7 menit, tidak sampai 5 menit, tidak sampai 10 menit, dan bahkan kurang lebih 5 menit sampai 7 menit. Nah, itulah waktu saum yang sebenarnya harusnya dimanfaatkan. Nah, tentu pertanyaan mengatakan, apa iya bisa waktu sependek itu kita bisa gunakan untuk makan sahur? Jelas ya tidak. Tetapi ada sunnah yang di situ yang kadang-kadang orang mengambil makan sahur, makan subuh, sebenarnya meninggalkan sunnahnya. Nah, sehingga pada momentum ini mudah-mudahan kita saling mengingatkan, mari boleh kita makan sahur jam 4, jam 3 lewat, tetapi jangan diniatkan dulu untuk makan sahurnya di situ. Harusnya. Supaya apa? Kita ambil makan sahurnya, ambil pula sunnahnya. Nah, artinya apa? Ini butuh sebuah pengetahuan, itu butuh sebuah kesadaran dan berkesadaran berkeagamaan. Ya, kenapa? Ini sepertinya sekilas sepele, tapi kadang-kadang karena saking sepelenya, akhirnya lupa bahwa ada sunnah yang Nabi tekankan di situ, akhirnya tidak pernah kita sentuh. Akhirnya apa? Puasanya itu susah. Kadang-kadang kemudian dia berdamai dengan dirinya. Puasa tidak bisa menjadi pengurai kesehatan untuk dirinya, dan seterusnya. Nah, yang paling terakhir, jamaah pemirsa di cewek dimanapun Anda berada, tentu ending daripada mengapa kita mengatakan butuh kalimat istiqomah dalam hal berpuasa, dalam arti yang seperti yang kita contohkan tadi, bahwa prakteknya kata di waktu sahara itu kita bersahur, ya sebagaimana tuntunan Nabi, kita disunnahkan ya paling minimal misalnya kalau ada buah atau kurma misalnya, kita ambil 3 biji, ya 3 biji ini, biji pertama kita makan, ya kita cium aromanya, kita telan aromanya, lalu kita kunyah. Biji kedua selanjutnya kita kunyah, bacakan salawat, lalu ditelan. Biji ketiga dimakan biasa saja, ditekan, baru kita minum air. Nah, artinya apa? Ini ternyata memberikan hikmah kepada kita. Apa hikmahnya? Pemirsa cewek dimana Anda berada, hikmahnya itu yang kadang-kadang mereka-mereka yang berpuasa, kadang-kadang kita merasa kita ini berpuasa kok tidak haus, tapi laparnya minta ampun. Tapi ada juga kebalikannya, dia tidak lapar, tapi hausnya minta ampun. Tapi ada juga kedua-duanya tidak lapar, tidak haus, tapi lemesnya minta ampun. Nah, secara ilmu hikmah puasa, sebenarnya inilah yang Nabi sampaikan kepada umatnya untuk bagaimana dia bisa memahami barang itu. Nah, artinya Pak, ketika kita tidak haus, tidak lapar, tadi lemas, itu sinyal bahwa kita lupa ketika sahur tadi itu meniatkan untuk memberikan makan sahur kepada ruhnya kita. Dan terakhir, ketika kita
Puasa tidak lapar tapi hausnya minta ampun. Itu karena kita tidak beri asupan kepada jasmani kita. Dan itu kesemuanya sesuatu yang memang butuh sebuah metodologi puasa, butuh sebuah pemahaman ilmu tentang puasa, sehingga puasa-puasa yang kita laksanakan insya Allah menjadi puasa-puasa yang menyehatkan tubuh kita. Sekira pemirsa CION dimanapun Anda berada, itulah kira-kira isi inti kultum kita pada hari yang ke-13 ini. Setelah kali lagi dari kami mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa yang ke depan di hari-hari yang akan datang, dan mudah-mudahan kita semua menjadi manusia-manusia hamba Allah, umatnya Rasulullah yang senantiasa nyaman dan berdamai dengan ibadah puasa yang kita laksanakan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bila kurang mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.